Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita bersyukur atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, kata Rasul. Dua nikmat yang sering manusia lupakan atau lalaikan. As-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang selalu kita bacakan dan kita kirimkan menjadi tabungan syafaat bagi kita kelak. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali setiap penceramah, khatib selalu mengingatkan posisi kita dalam bulan Ramadan ini. Hampir setiap waktu kita diingatkan. Hari ini kita masuk hari yang ke-10 misalnya, hari yang ke-20. Dan tepatnya hari ini kita sudah berada di 27 Ramadan. Kalau dalam istilah sebuah pertandingan, kita sudah berada di babak final. Dan di babak final ini satu persatu jamaah mundur, kalah dalam pertarungan. Sebaik ke kita kunai hanati gerbeluna ke masjid. Malam 23 mana ngedemu Lailatul Qadar kene. Yakin betul dia menyampaikan bahwa malam 23 atau ke belakang ini mereka yakin mendapatkan Lailatul Qadar. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Profesor Quraisy Shihab mengatakan di antara tanda orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar adalah memiliki hati yang hidup, memiliki hati yang lembut. Majelis yang mulia, hati yang lembut bukan berarti yang tidak bisa marah. Hati yang lembut bukan berarti yang tidak bisa tegas. Tapi hati yang lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas dalam kekufuran, tegas dalam keburukan, tegas dalam kemaksiatan, ruhama'u bainahum. Tapi tatkala dalam kebaikan, tatkala dalam amal soleh, ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang. Itulah kata Profesor Quraisy Shihab, bahwa di antara seseorang yang yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar itu adalah memiliki hati yang hidup dan hati yang lembut. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain, Ibnu Athaillah mengatakan, min alamati mautil qalbi, di antara tanda matinya hati seseorang itu, adamul huzni fima fataka minal maqalat. Tandanya salah seorang di antara kamu, kata Ibnu Athaillah, yang hatinya mati itu adalah hilangnya kesedihan dalam dirimu itu bila sesuatu kebaikan itu terlewatkan. Jamaah yang mulia, jika seandainya di antara kita terlewatnya sebuah kebaikan, kita masih merasa sedih, berat hati kita, arah penyesalan warna tinta, hilang kesempatan dalam berbuat baik. Tapi bagi orang-orang yang hilang, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan hidup dalam bulan suci Ramadan.
diberikan 30 hari lebih kurang. Tapi hari demi hari tidak ada perkembangan. Hari 10 pertama biasa saja, 20 kedua biasa saja, sampai akhir Ramadan seperti ini masih biasa saja. Tidak ada kesedihan dalam hatinya waktu itu telah berlalu. Bahkan mungkin dia yakin, alah kegeretun ini tu narapu arah waktu lena untuk pasar Ramadan. Dia yakin betul bahwa tahun depan masih berjumpa dengan Ramadan. Maka salah satu di antara ciri yang mati hatinya adalah orang seperti ini. Dia masih menganggap bahwa ada kesempatan untuk berbuat kebaikan. Sebagai contoh yang lain, barangkali kita bangun sahur. Jadi sebelum bangun sahur itu ada yang bangun jam 4. Tapi ketika bangun tersebut tidak tergerak hati kita untuk berwudu dan sholat tahajud barangkali. Kemudian kita tergerak hati kita setelah sholat tahajud untuk membaca Al-Quran walaupun 1 ayat. Ini juga menjadi bagian daripada matinya hati seorang hamba itu. Adamul huzni, tidak ada penyesalan terhadap sesuatu itu yang telah berlalu bahwa padahal ia sempat untuk melakukannya. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah 27 Ramadan. Berapa kali salat tahajud yang telah kita lakukan? Berapa kali salat taubat yang telah kita laksanakan? Berapa ayat dari Al-Quran itu telah kita baca? Tidakkah kemudian kita merasa cemburu dalam hati kita? Jemaah, baru 5 hari sudah 1 juz. Ada orang yang kemudian 10 hari telah khatam. Ada orang kemudian yang 20 hari sudah khatam sekian. Geri dalih kita pela goyang dengan berbagai macam kesibukan dan kegiatan kita. Tapi minimal ada dalam diri kita ada sebuah penyesalan bahwa si fulan telah sekian juz, bahwa si fulan telah seperti ini dalam ibadahnya. Bagaimana dengan aku hari ini? Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rasa ini tidak ada dalam diri seseorang, maka kata Ibnu Athaillah bahwa orang ini hatinya telah mati atau ada masalah dalam hatinya. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah seringkali mengatakan qalbun, hati, fuadun, juga yang bermakna sama dengan berbagai macam sifatnya. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mensifati hati seseorang itu dengan qaswah, keras, bahkan lebih keras daripada batu. Ada kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati hati manusia dengan maradun, sebuah penyakit, keraguan. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit keraguan. Ada kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau mensifati hati seorang itu dengan qalbun salim, hati yang selamat. Setiap kali Allah Subhanahu wa taala memakai kata terhadap sesuatu itu memiliki ciri khas tertentu yang satu tingkat dengan tingkatan yang lain itu berbeda. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, min alamatil qalbi adamul huzni fima fataka minal muqawalat. Hilangnya rasa sedih setiap kali engkau mampu melaksanakan sebuah kebaikan yang berlalu begitu saja. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, tarkun nadam fi wujudi, hilangnya penyesalan fi wujudil jalalat, hilangnya penyesalan dalam diri seseorang itu terhadap maksiat yang ia lakukan. Yang pertama tadi, kita tidak merasa sedih dengan kesempatan kebaikan yang lewat begitu saja. Yang kedua, kata Imam Athaillah As-Sakandari, bahwa tidak ada rasa penyesalan dalam diri seseorang itu ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang salat, ada kalanya orang kemudian berpuasa dan zakat, tapi kemudian maksiat juga jalan. Dan bila seseorang seperti ini dalam dirinya tidak ada penyesalan bahwa maksiat yang ia lakukan itu berdampak kepada dirinya, maka ini menjadi sebuah tanda bahwa hatinya bermasalah, bahwa hatinya mati.
Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat rahmat dalam dirinya dan menahan untuk turunnya rahmat. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk taubat, tapi kemudian kemaksiatan ia lakukan tanpa ada penyesalan. Atau mungkin dalam dirinya muncul ada sebuah keyakinan, dia memperbanyak maksiat dengan harapan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengampunkan dosa-dosanya. Sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ada seorang sahabat yang jauh tinggal. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Zaid Al-Khalil. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan suatu hal. Dia jumpa kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ataitu min ba'id." Saya datang dari jauhan ya Rasulullah. Biasanya saya datang ke sini butuh waktu 9 jam. Tapi hari ini saya datang kemari hanya 7 jam. Jemaah yang mulia, apakah Rasulullah tidak tahu waktu yang ditempuh? Tahu Rasulullah. Rasul faham. Tapi sahabat ini ingin mengatakan bahwa begitu serius permasalahan yang ingin aku tanyakan kepadamu ya Rasulullah. Serius boleh aku mulai mengunduh. Sehingga waktu yang seharusnya 9 jam jadi 7 jam. Apa yang ditanyakan? Ya Rasulullah, ma alamatullah fima yurid. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, apa tandanya Allah Subhanahu wa taala senang terhadap seseorang? Wa ma alamatullah fima la yurid. Dan apa tandanya Allah Subhanahu wa taala Allah itu tidak suka terhadap seseorang? Rasul kemudian bertanya, wa madza tash'uru fima apa yang engkau rasakan? Apa kira-kira perasaanmu terhadap pertanyaan yang engkau tanyakan? Sahabat ini tadi bertanya, apa tandanya Allah itu suka terhadap seseorang, cinta terhadap seseorang, dan apa pula tandanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka terhadap seseorang? Kemudian sahabat ini mengatakan, saya ya Rasulullah adalah orang yang bersedih jika kemudian ada kebaikan yang bisa aku lakukan hari ini tapi tidak aku lakukan. Ya Rasulullah, aku merasa penyesalan dalam diriku jika aku lakukan maksiat hari ini tidak langsung bertobat. Ya Rasulullah, aku merasa bersedih, merasa menyesal jika kemudian ada orang yang berbuat maksiat, aku tidak melakukan perbaikan, aku tidak mendakwahkan kepadanya sebuah kebaikan. Terus dia jelaskan dengan panjang lebar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah tandanya Allah Subhanahu wa taala suka terhadap hambanya. Itulah tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba itu manakala melihat sebuah kebaikan ia lakukan. Manakala kemudian dia melihat sebuah kejahatan atau kemaksiatan, dia kemudian mengingatkan. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di akhir Ramadan. Hari-hari di mana banyak di antara kita yang kemudian satu persatu gugur. Sebagaimana kita katakan, babak final satu persatu gugur. Dan kita semoga orang-orang yang bertahan. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Profesor Quraisy Shihab di antara diterimanya ibadah seorang hamba itu. Di antara seseorang itu telah mendapatkan kesempatan, mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, hatinya yang lembut, hatinya yang hidup. Majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tersisa 2 hari lagi, semoga kita mampu memaksimalkan 2 hari ini dengan segala kebaikan dan amal ibadah kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.